kasihmu, indahnya dekapan salibmu. Go ya, gue yang terakhir. Ini ada perubahan. Kita ngisi sing anyar si album. Nanti kamu yang terakhir, baru nanti kalau giliran aneh. Kalau pemuda seperti biasa, jalan. Salam. Mari kita doa dulu ya sebelum firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini kembali kami datang dengan pujian dan penyembahan. Dan saatnya kami akan merenungkan kembali firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang sanggup mengubah hati dan pikiran setiap umat. Diberkatilah kita semua yang mendengarkannya, memperhati, bahkan menerima semuanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, ini lampu mati tidak akan menjadi hambatan kita untuk memberitakan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini tidak akan terhalang oleh apapun ya situasi kondisi yang terjadi di dalam dunia ini. Melainkan firman Tuhan akan terus lanjut ya langsung ya, tidak akan pernah terhalang. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, kita angkat yaitu firman-Nya. Ya, kita berikan saja judul diam dalam kasih karunia, menghadapi kesulitan dengan penuh pengharapan. Ya, ini penting. Jadi ini adalah judul firman Tuhan, diam dalam kasih karunia untuk menghadapi kesulitan dengan penuh pengharapan kepada Yesus. Amin. Nah, ini mari kita buka, yaitu Alkitabnya terdapat pada Roma, ya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Saya akan langsung saja ya di sini terjemahkan satu persatu. Atau kita baca bersama-sama dulu. Ya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8 kita baca bersama-sama, bagi berdiri. Belum ada yang bawa HP. Ada yang nggak bawa HP ya? Kita baca hasil pembenaran. Nego itu masih ngetik apa itu? Lihat HP dulu. Hasil pembenaran Roma pasal 1 sampai 8. Sebab itu yang dibenarkan karena hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan dan tahan menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang menghormati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8 terakhir. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali.
Dan kita simak firman Tuhan dengan baik bahwa Paulus di sini mengajak jemaat ya di Roma pada waktu itu, yaitu di sini sebagai umat kita harus ya menerima yaitu karunia itu, kasih yang sejati, yaitu kasih yang dari Tuhan, dan dengan penuh pengharapan kepadanya. Jadi menerima kasih karunia itu untuk apa? Untuk pengharapan, untuk mengharapkan sesuatu. Jadi tanpa kasih karunia itu diberikan, orang tidak akan memperoleh atau mendapatkan pengharapan segala sesuatunya. Nah, dengan demikian maka penting ya. Ya, yang pertama dibenarkan oleh iman. Amin. Ya, Roma pasal 5 ayat 1 kita lihat sampai 2 mengatakan, sebab itu kita yang dipilih, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi yang pertama adalah kita telah dibenarkan ya dengan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi orang Kristen, orang yang percaya telah menerima kebenaran yang bukan dari dunia ini, bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Jadi kalau kita dibenarkan oleh manusia belum tentu benar. Kalau kita dibenarkan oleh orang yang menyatakan bahwa benar, belum tentu benar. Tetapi kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah yang menjadi pembenar kita, maka kita pasti benar dan kita yakin benar. Nah, yang berikutnya kita memiliki kedalaman kasih karunia dan berdiri dalam pengharapan kemuliaan Allah. Jadi kita memiliki satu kedalaman, itu kasih karunia itu sangat dalam. Amin. Jadi kasih karunia yang diberikan Allah itu bukan dangkal seperti yang dikasih yaitu oleh manusia. Manusia mengasihi hanya sebatas apa? Duit. Kalau duitnya habis, hilang kasihnya. Amin. Ya. Kok ini kamu itu ya. Kamu. Jadi kalau kita masih punya uang, banyak orang berbondong-bondong datang ya menjenguk kita, mengasihi kita seolah-olah ya, tetapi setelah kita sudah tidak ada uang, siapa yang mengasihi? Berbicara pada diri sendiri. Tidak ada ya. Kasih itu terbatas dengan duit kalau di dunia ini. Jadi orang yang banyak duitnya banyak kasihnya, tetapi orang yang tidak banyak uangnya tidak ada kasihnya. Karena itu penting kita membahas ini. Tetapi kasih Allah kekal selama-lamanya dan penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, bahkan penuh dengan kemuliaan bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Ya. Betul. Bluetooth mode. Kamu harus mengambil dengan baik, ya. Jangan menghina ini pekerjaan Allah, ini firman Tuhan ya. Kalau saya berbicara seperti ini, kamu salah berarti ya. Salah mendengar. Tidak boleh kamu menanggapi segala sesuatu yang tidak positif. Ya, kamu harus positif menghadapi atau menanggapi firman Tuhan ini. Ya, penting. Karena ini kebenaran. Kebenaran bukan sesuatu yang lucu. Ya, tetapi kebenaran itu adalah hakiki. Kebenaran itu adalah esensi. Kebenaran itu adalah kudus adanya. Tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Kebenaran adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang dari Allah. Berikut sini ya. Bagian yang pertama ya, kita dibenarkan oleh iman. Yang kedua, kita memiliki kedalaman kasih karunia dalam Yesus Kristus, dan kita berdiri dalam Yesus Kristus. Bagian yang berikutnya yang kedua di sini yaitu kita memiliki damai sejahtera dan sukacita atau kegembiraan yang luar biasa yang dari Allah. Amin. Ya, kita lihat di sini ya. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ya, di sini adalah kebenarannya bahwa penderitaan menghasilkan suatu ketabahan. Ya, jadi orang yang menderita itu dibentuk. Orang yang menderita itu pembentukan dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah menderita itu, ya bohong, tidak benar. Jadi siapa di sini orang yang tidak pernah menderita mulai dari kecil sampai yaitu dewasa? Semua orang, setiap orang di sini akan mengalami penderitaan, ya berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, berbagai macam situasi dan kondisi, ya seperti yang ada di sekarang ini ya. Bayangkan bagaimana Timur Tengah, bagaimana perang Iran dengan Israel, dengan Amerika, dan dengan perangnya Rusia dengan Ukraina dan lain sebagainya. Itu apakah bukan satu penderitaan? Bagi mereka semua adalah penderitaan. Oleh sebab itu penting di sini penderitaan apa yang mereka alami dan apa yang kita alami selama ini penuh dengan apa? Pengharapan dan menghasilkan ketabahan, ya, kekuatan dan kemampuan. Jadi orang yang sering diperhadapkan dengan penderitaan ini akan tabah orangnya, akan tangguh, akan kuat, ya. Tetapi orang yang mungkin sedikit mengalami penderitaan kemudian mengalami penderitaan yang berat, maka orang itu akan kolek. Tetapi kalau sudah terlatih, ya, dari kecil hingga sampai dewasa, penderitaan demi penderitaan, hingga sampai menjadi tua pun tetap kuat, tangguh, kokoh di dalam Yesus Kristus karena penderitaan mendatangkan ketabahan. Amin. Nah, itulah kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Lalu di sini dikatakan bahwa, ya, kita tidak akan gagal dalam pengharapan karena di sini kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Jadi pengharapan itu bukan semu. Pengharapan itu bukan merupakan satu pengharapan yang sia-sia belaka, bukan. Pengharapan yang ada di dalam Kristus itu tidak akan pernah gagal. Pengharapan yang ada dalam Yesus Kristus pasti terjadi, pasti akan terjadi, pasti akan terbukti bagi kita semua yang berharap kepada Yesus Kristus. Dalam penderitaan apapun yang kita alami, maka pengharapan itu akan sampai di dalam tujuan kita, yaitu apa? Kasih karunia telah melimpah-limpah di dalam hidup kita, maka tidak akan pernah kecewa. Pengharapan tidak akan pernah membuat kita putus asa. Pengharapan pasti kita akan mencapai tujuan, sukses, berhasil, beruntung, diberkati dan menjadi berkat. Ini adalah pengharapan yang sangat penting. Ya, berikut ini dikatakan, yaitu kasih Allah yang tidak terbatas. Di sini katakan, ya, Roma 5 ayat 5 sampai 8 ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Amin. Ya, amin, betulan kayak. Amin. Ya, ya, amin ya, yang betul ya, amin ya. Dengarkan, jangan di sini melawan firman. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita, betul? Ya, siapa yang tercurah oleh kasih Allah di dalam hidup kita? Ya, kita semua orang yang percaya, ya, orang Kristen telah tercurah kasih Allah, ya, di dalam hidup kita. Apa tercurah? Apa tercurah? Ya, tercurah itu segala sesuatu yang diberikan penuh. Kalau sancerit itu bukan tercurah. Kalau sedikit kletik, ya, kalau kita cuma dikasih uang 10.000, padahal ada uang 100 juta, ya, di situ belum tercurah. Jadi kalau kita dikasih 10.000 padahal ada uang 100 juta,
belum tercurah. Tetapi ketika di sini diberikan 100.000 semuanya atau 100 juta semuanya, maka itu tercurah semua bagi kita. Itulah kebenaran firman Tuhan yang ada, bahwa kasih Allah itu tercurah di dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, Kristus mati untuk kita, ya. Kita masih berdosa. Jadi kalau kita tidak ada dosa atau tidak berbuat dosa, atau kita belum ada dosanya, Kristus tidak perlu mati. Karena firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Yesus Kristus harus mati di kayu salib bagi kita. Yesus Kristus harus dikorbankan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu adalah kebenaran. Karena apa? Kristus mati buat orang-orang yang berdosa. Jadi bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang saleh, bukan orang-orang yang dermawan, bukan yang suka memberi, ya, bukan orang-orang yang baik. Tetapi Kristus mati untuk para pengemis, ya, para orang-orang berdosa, para orang-orang yang berzina, para orang perampok, para pembunuh, dan semua orang-orang yang terlibat dalam penyembahan berhala. Kristus mati bagi mereka semua. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tercurah kasih karunia itu, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih Allah itu. Maka kita harus terus, ya, kita belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, dan terus kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Maka kita semua akan tercurah dan dicurahkan kasih Allah itu berlimpah-limpah kepada kita semua. Amin. Yang senang kamu kalau cepat selesai. Oke, terima kasih. Khotbah tidak terlalu panjang-panjang, yang penting esensi, yang penting intinya, ya. Tidak perlu melebar kemana-mana, yang penting paham dan tahu kebenaran. Ku bersyukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, tinggikan Mu
kami semua jemaat-Mu dan kami semua yang melayani Tuhan telah memberkati mereka yang mendengarkan lewat YouTube, medsos, media sosial kami. Tuhan Kau memberkati kami semuanya Tuhan, yang hadir siang hari ini baik yang tidak hadir. Angkatlah saudara kedua tangan-Mu, terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kepenuhan dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah saudara hari ini apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan, baik itu masalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pekerjaan, usaha, dan berbagai kegiatan-kegiatan, baik secara formal non formal, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Pulanglah dengan selamat, dengan penuh damai sejahtera.